Indonesia Airshow 1996 akan datang banyak pesawat dalam berbagai tipe ke Bandara Soekarno-Hatta. Landasan apron diperluas, ruang pameran pesawat dipersiapkan. Semula daerah bandara ini penuh dengan rawa-rawa dengan kondisi tanah sangat lembek. Desain asli oleh Aéroport de Paris menyarankan untuk mendapatkan landasan sesuai dengan standar yang ditentukan, tanah-tanah rawa itu harus diuruk dengan pasir setebal 3 meter untuk meninggikan daya dukung tanah. Namun pemerintah memutuskan menggunakan sistem cakar ayam untuk seluruh perkerasan airport ini. Konstruksi pondasi sistem cakar ayam ini ditemukan oleh almarhum Dr. Insinyur Sediatmo pada tahun 1961. Ide dasar dari konstruksi cakar ayam ini adalah memanfaatkan sifat tanah, yaitu tekanan tanah pasif. Dalam konstruksi cakar ayam diterapkan teknik pipa dan slab. Kombinasi antara pipa dan tekanan tanah pasif hanya memerlukan slab tipis yang sangat kaku dan tidak mudah dibengkokkan. Untuk melaksanakan konstruksi sistem cakar ayam ini, pembuatan pipa beton bisa dilakukan di dekat lokasi. Hal ini sesuai dengan kemudahan konstruksi sistem cakar ayam yang bisa diterapkan dengan 3 metode. Metode manual, semi-manual, mekanikal. Inilah contoh metode mekanikal. Pipa-pipa dibuat di workshop yang dibangun di dekat lokasi pekerjaan. Penulangan beton digulung sesuai ukuran yang diperlukan, dimasukkan ke dalam pencetak pipa yang telah disiapkan, kemudian diperiksa kembali apakah pencetak pipa siap dilakukan pengecoran. Sebelum diadakan pengecoran, adonan beton haruslah sesuai dengan komposisi material yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan batching plan sebagai alat pencampur dan pengaduk yang sangat tepat komposisinya. Pemeriksaan komposisi material ditunjukkan dengan dial dan digital. Pengendaliannya dengan panel-panel elektronik sehingga jaminan mutu beton sangatlah tinggi. Batching plan ini mempunyai kemampuan kerja 20 ton dalam 1 jam. Adonan beton dikirim melalui konveyor untuk dicetak menjadi pipa-pipa dan untuk kepentingan uji beton. Masing-masing tahapan pekerjaan memiliki spesifikasi mutu beton yang berbeda. Untuk pengecoran subbase diperlukan mutu beton K90 karena subbase hanya sebagai pendukung sambungan pipa dengan lin konkret. Sedangkan untuk pipa-pipa cakar ayam ditentukan dengan mutu beton K225 yang dicampur aditif agar tidak terjadi penurunan di saat beton kondisi basah tinggi. Mutu beton tertinggi dalam konstruksi cakar ayam ini adalah K350 dan K500 yang diterapkan untuk lin konkret atau landasan yang harus dipertahankan kekakuannya. Pengendalian mutu beton dilakukan di setiap proses kerja, diawali dengan sistem screening material, komposisi material, slump test, dan hard test. Untuk tes kekerasan beton dilakukan secara bertahap sesuai umur beton yang diperlukan. Beton ini menerima beban maksimum sampai melewati titik plastis sehingga terjadi perubahan bentuk retak, pecah, atau patah. Adonan beton dikirim melalui konveyor untuk dicetak menjadi pipa-pipa. Penyebaran adonan ke tepi dengan cara memutar sudu-sudu mold center. Untuk pemadatan dengan cara menggetarkan mold center. Dengan demikian, oksigen akan keluar semua dari adonan beton. Kemudian, pipa diangkat beserta cetakannya untuk diadakan perawatan. Prinsip perawatan adalah memperlambat penguapan air dan selalu mempertahankan suhu ruangan terendah. Perawatan pipa dengan cara curing compound
yaitu compound yang dioleskan atau disemprotkan ke seluruh dinding pipa. Pemeriksaan visual dan hammer test pipa dilakukan satu persatu secara cermat dan teliti. Sekilas proses pembuatan pipa sangat sulit karena tinggi pipa 2 meter, beratnya hampir 2 ton dan jumlahnya puluhan ribu. Namun PT Waskita Yalagio mampu memproduksi seharinya 200 buah pipa. Untuk memproduksi satu pipa beton hanya diperlukan waktu 8 menit. Pipa-pipa diangkat dengan forklift yang lengan-lengannya telah dimodifikasi sebagai pemegang pipa yang paling aman. Pipa diletakkan di atas dump truck yang telah dipasangkan tonggak-tonggak permanen untuk menahan goyangan pipa. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kerusakan pipa pada saat pengiriman ke lokasi penanaman. Secara beraturan, pipa-pipa beton ini dipindahkan mendekati lokasi pemasangan. Begitu pula untuk menurunkannya dari dump truck haruslah beraturan. Pipa-pipa diturunkan di pinggir apron dengan alat khusus penjepit pipa dari dalam. Penjepit pipa ini akan otomatis merenggang dan memegang pipa. Untuk melepaskannya secara mekanik, ketiga sudu ini akan mengecil dan terlepas dari lingkaran pipa. Begitu seterusnya sampai semua pipa diturunkan dari dump truck. Namun sebelum pemasangan pipa-pipa beton, lahan terlebih dahulu dicor dengan lapisan beton K90. Lapisan dasar ini juga sebagai landasan kerja peralatan cadu dan cap. Sebelum dicor, lahan itu dipasangi bundaran beton untuk menutupi tanah agar tidak ikut terkena cor. Bundaran beton itu dipasang pada tempat-tempat yang akan dipakai untuk pipa-pipa beton. Setelah terpasang dalam batas keluasan tertentu, lahan ini dicor dengan beton K90. Adonan beton diratakan secara tipis dan berlapis. Setelah kering, bundaran beton diangkat dan dipindah ke lahan yang berikutnya. Tanah bundaran-bundaran ini memang diperlukan untuk dibor dengan alat khusus yang diberi nama cadu, singkatan dari Cengkareng Hydraulic Auger Drive Unit. Cadu inilah yang membuat lubang di dalam tanah yang berupa lubang anular. Besarnya lubang sama dengan besarnya pipa dan mata bor dibuat untuk tetap mempertahankan kondisi tanah tengah yang dibor. Alat lain lagi adalah cup, singkatan dari Cengkareng Hydraulic Unit Pressure. Alat ini mampu mengangkat pipa beton seberat 1,5 ton ke dalam lubang yang tersedia. Kedua alat ini yaitu cadu dan cup merupakan satu set alat yang tidak terpisahkan untuk mengebor tanah dan memasukkan pipa. Kecepatan kerjanya sungguh mengagumkan. Dalam 1 jam mampu memasukkan 12 pipa beton atau 120 pipa beton dalam sehari. Kemudian dalam kondisi tanah tertentu, di sekeliling pipa diperlukan pengurukan dengan pasir sehingga pipa akan memperoleh kontak yang penuh dan kuat dengan tanah. Selesai pengurukan, lahan tersebut dibersihkan, permukaan pipa diratakan, dan kolom-kolom besi ditegakkan dipersiapkan untuk pengecoran slab lapis bawah. Slab lapis bawah ini mengait pipa-pipa pengkaku lin konkrit. Untuk keperluan ini, sistem penyambungan penulangan pipa-pipa diletakkan di atas penulangan slab lapis bawah sehingga pipa-pipa ini benar-benar dalam posisi menggantung pada slab. Masalah yang besar pada jalan beton konvensional ialah harus diadakan sambungan ekspansi
untuk mencegah terjadinya retak-retak yang disebabkan oleh susut karena perbedaan suhu antara slab beton dengan dasar di bawahnya. Kelebihan konstruksi sistem cakar ayam ini tidak diperlukan sambungan ekspansi. Hal ini dimungkinkan oleh 3 faktor sebagai berikut. Hadirnya pipa-pipa di bawah slab merupakan angkur yang sangat efektif antara slab dan tanah di bawahnya. Dengan adanya pipa-pipa beton yang tidak tertutup di bawahnya, permukaan kontak antara bagian beton dengan tanah lebih besar, sekitar 80%. Hal ini menguntungkan untuk perambatan panas beton. Dengan adanya besi tulangan, maka tegangan yang disebabkan oleh susut hanya menimbulkan retak-retak rambut pada slab ini. Sekalipun dengan menggunakan besi tulangan rangkap, penggunaan besi tetap rendah dan hanya sekitar 60 kg untuk 1 meter kubik beton. Keuntungan utama konstruksi sistem cakar ayam dapat disimpulkan sebagai berikut. Daya dukung yang hampir tak terbatas dan juga keawetan yang cukup lama. Tidak ada bahaya genangan air pada permukaan lin konkrit karena adanya pipa-pipa yang menjaga lin konkrit agar benar-benar datar. Tanah di bawah slab dan di dalam pipa menjadi semakin padat disebabkan oleh getaran dari lalu lintas beban yang dipikulnya. Tidak memerlukan sambungan-sambungan ekspansi sehingga pemeliharaannya mudah dan murah. Sistem cakar ayam ini dapat diterapkan pada setiap keadaan kecuali tanah padas dan batu-batuan. Sistem cakar ayam ini hingga kini telah diterapkan lebih dari 10 proyek di Indonesia maupun di luar negeri. Yang terlebih-lebih membanggakan bahwa sistem cakar ayam ini adalah ciptaan putra-putra bangsa Indonesia.